hal paling mahal di alam semesta. Dan amat sangat mahal sekali, dinamakan antimateri. Keberadaannya pertama kali diteorikan tahun 1930 saat elektron ditemukan. Para ilmuwan memperkirakan kemungkinan lawannya juga ada dan mereka menamakan partikel hipotetis ini positron. Kemudian, lawan dari partikel-partikel dasar lain seperti proton dan neutron juga terbukti ada. Saat suatu partikel dan lawannya saling bertabrakan, keduanya menghilang dan melepaskan energi yang sangat besar, 10.000 kali lebih besar dari reaksi nuklir. Tapi, ada kendalanya, butuh waktu sekitar 100 miliar tahun untuk menciptakan hanya 1 gram antimateri, dan itu cuma bisa dibuat dengan penumbuk hadron raksasa. Itu sebabnya, biaya pembuatan bahan ini mencapai lebih dari 880 kuadriliun rupiah, dan kita pun bahkan belum mendekati waktu bermiliar-miliar itu. Sepanjang sejarah pengamatan antariksa, hanya ada 2 objek dari sistem bintang lain atau bahkan mungkin galaksi lain yang memasuki tata surya kita. Yang pertama adalah asteroid Oumuamua yang ditemukan di tahun 2017. Yang kedua adalah Borisov, komet yang ditemukan di bulan Agustus tahun 2019. Awan debu yang mengitarinya memungkinkan ilmuwan untuk mempelajari lebih banyak tentang substansi yang mungkin berasal dari galaksi lain. Sebuah bintang aneh berbentuk tetesan air mata ditemukan. Masanya hampir 2 kali lipat massa matahari dan bentuknya menyerupai tetesan lava besar akibat bintang kata yang berada di dekatnya. Bintang kecil itu menarik energi kakaknya dan itu membuat permukaannya berubah. Lubang hitam juga bisa melakukan hal itu. Ada bintang yang jauhnya sekitar 215 juta tahun cahaya dari kita dan mengalami spagetifikasi akibat gravitasi lubang hitam di dekatnya. Para astronom di bumi harus menggunakan lusinan teleskop untuk mencatat kejadian itu. Akhirnya, mereka melihat lubang hitam yang menelan sebuah bintang. Bintang itu meregang sampai menjadi seberkas materi tipis. Saat melakukan itu, lubang hitam juga mengeluarkan miliaran ton materi bintang ke antariksa. Tapi, sekitar 250 juta tahun cahaya dari sini, ada kisah survival menakjubkan. Di tahun 2020, sebuah bintang merah besar bergerak terlalu dekat ke lubang hitam masif yang 400.000 kali lebih berat dari matahari. Bintang itu terperangkap dalam tarikan gravitasinya. Normalnya, bintang itu tidak mungkin lolos karena sekali lubang hitam menangkap sesuatu, mangsa itu tidak akan pernah dilepaskan. Tapi kali ini, entah bagaimana, bintang itu berhasil menjauh. Sebagian besar lapisan luarnya sudah diisap oleh monster hitam lapar itu dengan hanya meninggalkan intinya yang cair, katai putih. Dan dengan hilangnya massa ini, bintang tersebut melepaskan diri dari kungkungan lubang hitam dan mulai mengelilinginya dengan orbit yang makin besar. Tapi, para ilmuwan yakin katai putih itu masih terpenjara selamanya sebab lubang hitam masih terus mengikisnya meskipun bintang itu makin menjauh. Nantinya, bintang itu akan mendingin dan menjadi planet yang sangat mirip Jupiter. Tapi, itu hanya bisa terjadi sekitar 1 triliun tahun. Aku sudah tidak ada lagi saat itu, dan itu jauh lebih lama dari umur alam semesta sejauh ini. Sudah terbukti bahwa planet bisa mengitari lubang hitam seperti bintang. Energi dari lubang hitam akan menggerakkan planet itu. Tapi untuk bertahan dalam kondisi seperti itu dan tidak tersedot ke dalam horizon peristiwa, planet itu harus mengorbit dengan sangat cepat, hampir mendekati kecepatan cahaya. Lubang hitamnya pun harus berputar dengan kecepatan yang sama. Gak kebayang kehidupan seperti apa yang ada di planet itu? Pasti cepat ya. Gempa bumi di bulan, atau seharusnya gempa bulan ya, bukanlah kisah sains fiksi. Gempa itu memang tidak terjadi sesering di planet kita, dan saat terjadi, lokasinya mendekati pusat satelit alami itu. Para ilmuwan memperkirakan gempa bulan mungkin disebabkan oleh gravitasi bumi dan matahari. Gempa Mars juga ada loh. Selama ini, planet merah itu dianggap tidak aktif secara tektonis. Tapi, makin banyak pengamatan baru-baru ini yang menunjukkan bahwa Mars masih mengalami gempa lemah dari waktu ke waktu.
Kamu bahkan tidak akan bisa merasakannya andai kamu berdiri di permukaan Mars. Tapi itu berarti proses geologis masih terjadi di bawah lanskap merah dan berdebu itu. Pada jarak 640 tahun cahaya dari matahari, para ilmuwan menemukan planet WASP 76b dan di sana terjadi hujan besi. Planet itu sangat dekat dengan mataharinya dan selalu menghadapkan sisi yang sama ke matahari itu. Istilahnya adalah penguncian pasang surut. Suhu di bagian yang terang sangat tinggi, sampai-sampai logam bisa meleleh dan menguap di sana. Sementara setengah bagian planet lainnya cukup dingin dan logam bisa membeku lagi, lantas membentuk hujan. Omong-omong soal penguncian pasang surut, bulan kita juga sama. Sisi gelap satelit kita itu tidak pernah kelihatan. Bulan selalu menghadapkan satu sisinya ke kita. Saat kebetulan bulan berada di antara bumi dan matahari, yang kita sebut sisi gelap menjadi terang benderang. Tapi kita tidak bisa melihatnya dari bumi. Penasaran? Ternyata di alam semesta dan bahkan di galaksi Bima Sakti ada banyak planet yang punya air dalam bentuk cair dan beku di permukaannya. Yang terdekat ada di tata surya kita, yaitu Europa, salah satu satelit Jupiter. Para ilmuwan hampir merasa yakin ada lautan air cair di bawah permukaan beku Europa. Tapi masih terlalu dini untuk merasa senang akan kemungkinan adanya kehidupan di planet seperti itu. Air yang cair hanya salah satu dari banyak persyaratan yang harus ada agar kehidupan bisa terwujud di sebuah planet. Faktanya, ada tempat yang jaraknya jutaan tahun cahaya dari bumi, di mana terdapat awan antariksa yang seluruhnya terdiri dari air. Air itu banyak sekali, sampai-sampai bisa mengisi semua lautan kita lebih dari 140 triliun kali. Wow, banyak juga! Sebenarnya, air di bumi adalah teka-teki yang diliputi misteri dan diselimuti rahasia. Teori paling terkenal adalah air dibawa ke planet kita oleh komet dan asteroid yang mengandung es. Komet dan asteroid itu bukan cuma meninggalkan kawah-kawah raksasa, tapi juga cairan yang membuat kehidupan bisa berkembang sampai sekarang. Tapi di antariksa ada banyak sekali materi organik yang dalam kondisi khusus bisa menghasilkan air yang cukup untuk mengisi lebih dari 1000 lautan kita. Para peneliti mengadakan eksperimen di mana mereka memanaskan materi organik ini dan mereka memperoleh air jernih serta minyak. Jika hal ini dipastikan dalam berbagai penelitian masa depan, artinya minyak muncul di bumi bukan hanya berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup, tapi juga dari ruang angkasa. Mungkin ada sekitar 6 miliar planet yang mirip bumi, dan itu baru di galaksi Bima Sakti saja. Data terakhir menunjukkan bahwa dalam setiap 5 bintang yang mirip matahari, paling tidak ada satu planet dalam zona layak huni. Dan ingat, itu bukan sembarang planet. Inti dan permukaan planet itu berbatu, dan ukurannya setara dengan bumi. Karena berada dalam zona layak huni bintangnya, planet seperti itu punya peluang besar menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Ya, paling tidak mikroba. Dan kalau dalam galaksi kita ada miliaran planet seperti ini, bisa dibilang paling tidak salah satunya bukan hanya bisa, tapi sudah dihuni. Dan coba kalikan ini dengan jumlah galaksi di alam semesta, serta ingat bahwa banyak di antaranya jauh lebih besar dari Bima Sakti. Ini menghasilkan bermiliar-miliar bintang serupa matahari dan planet serupa bumi. Beberapa di antaranya pasti ada yang sangat mirip dengan planet kita. Sampai baru-baru ini, kita mengira galaksi kita berbentuk spiral melingkar. Tapi penelitian terkini menunjukkan bentuknya lebih mirip keripik kentang. Para ilmuwan mengukur jarak antara matahari dengan bintang-bintang lain dan membuat peta 3 dimensi galaksi Bima Sakti berdasarkan data ini. Ternyata galaksi kita agak melengkung di tepi-tepinya dan berbentuk huruf S. Oh iya, kita bisa berjalan tegak di bumi mungkin karena ledakan supernova. Sekitar 2,5 juta tahun lalu, sebuah supernova mengirimkan sinar kosmik ke planet kita. Ini memicu sejumlah badai listrik di atmosfer bumi yang berubah menjadi badai petir. Lalu badai petir ini menyebabkan kebakaran hutan di Afrika Timur Laut, tempat nenek moyang kita yang terdahulu tinggal. Kebakaran mengubah area hutan menjadi sabana, tekanan atmosfer berubah, dan nenek moyang kita terpaksa berdiri dengan 2 kaki untuk bertahan.
Ledakan terbesar setelah Big Bang tercatat pada tahun 2019. Ledakan ini terjadi dalam gugusan Ophiuchus yang menyatukan ribuan galaksi. Menurut para ilmuwan, ledakan itu setara dengan ledakan 20 miliar megaton, nolnya ada 18 ya, yang terjadi sekali dalam 1 milidetik selama 240 juta tahun. Iya, percaya aja deh, matematikaku nggak begitu bagus. Ingat asteroid yang memusnahkan dinosaurus di bumi? Siapa juga yang bisa lupa ya? Mungkin pernah terjadi pertunjukan ruang angkasa lain yang berujung buruk terhadap setidaknya 75% dari seluruh kehidupan planet kita di masa lalu. Sekitar 360 juta tahun lalu, sebuah ledakan supernova terjadi kurang lebih 65 tahun cahaya dari kita, dan sinar kosmiknya memusnahkan lapisan ozon dari planet biru kita yang cantik ini. Kalau saja jaraknya lebih dekat, seluruh kehidupan akan hilang begitu saja. Sekarang ini, ancaman terbesar bagi kita datang dalam bentuk Betelgeuse. Bukan film itu ya, tapi sebuah bintang raksasa, sekitar 600 tahun cahaya dari kita. Kalau bintang ini meledak menjadi supernova, kita akan bisa melihatnya dengan mata telanjang